Hai halo permisa WPTV dimanapun Anda berada, khususnya bagi yang tidak kemana-mana, karena itu artinya Anda sedang menyaksikan First Time Football hanya di WPI TV. Untuk First Time Football episode 2 kali ini, untuk 30 menit ke depan Anda akan ditemani oleh saya, Dedi S. Anggoro, untuk membahas tentang persepak bolaan yang ada di jagat raya. Oke, informasi pertama dari lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa. Ada kekalahan Prancis 0-1 atas tamunya Spanyol di laga Big Match 26 Maret 2013. Hal ini membuat Prancis harus merelakan posisi pertama klasmen grup I kepada Spanyol. Di grup H, ada Inggris yang gagal memuncaki klasmen, padahal di laga sebelumnya Inggris mampu melibas tim underdog San Marino 8-0 tanpa balas. Di grup D ada tim oranye Belanda yang di puncak klasmen berhasil mengalahkan Rumania 4-0. Yuk tonton videonya. Di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa di grup I, Prancis harus menyerahkan puncak klasmen pada Spanyol akibat gol tunggal yang dibuat Pedro Rodriguez. Gol ini terjadi selepas jeda, di mana ancaman tuan rumah agak menurun. Sebaliknya, Spanyol makin intens melakukan serangan dan usaha mereka terbayar di menit ke-58. Berkat umpan silang datan Nacho Monreal, lalu disambut contekan Pedro yang muncul dari belakang dan sama sekali tak diduga oleh barisan pertahanan Prancis. Bola sempat terjangkau tangan Lloris, tapi akhirnya tetap masuk ke dalam gawang, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Spanyol hingga laga usai. Sedangkan di grup H ada kegagalan Inggris dalam memuncaki klasmen. Inggris hanya mampu menahan imbang Montenegro saat berkunjung ke Podgorica. Padahal di laga sebelumnya Inggris mampu melibas San Marino 8-0 tanpa balas. Berhasil unggul di babak pertama. Di menit ke-6, saat umpan yang diberikan Steven Gerrard diselesaikan Wayne Rooney dengan sundulan. Skor 1-0 untuk Inggris. Di sejumlah kesempatan, skuad asuhan Roy Hodgson memiliki sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan, tapi buruknya penyelesaian akhir membuat Montenegro bisa leluasa mengejar ketertinggalan. Alhasil di menit 77 Dejan Damjanovic bisa menyebol gawang Johan yang memaksimalkan kemelut di depan gawang Inggris. Hasil imbang 1-1 yang merupakan hasil imbang ketiga di antara kedua tim tersebut menjadi hasil akhir laga itu.
Di grup D, kemenangan juga didapatkan Belanda, diwarnai oleh 2 gol Robin van Persie. Sempat mengancam di menit ke-9, Van Persie gagal menyelesaikan bola umpan di depan gawang. Namun, beberapa menit setelah itu, berkat umpan yang diberikan Van Persie, Van der Vaart mampu menyelesaikannya menjadi gol. Tim tamu juga sempat mengancam di menit 36. Tentu saja bola masih melintir di samping gawang ke net Vermeer. Di 10 menit babak kedua, tepatnya di menit 55, Van Persie mampu menyempurnakan assist yang diberikan Arjen Robben dengan sundulannya. Kurang dari 10 menit berselang, Robin van Persie kembali mencetak gol keduanya lewat eksekusi penalti yang diberikan menyusul pelanggaran Florin Gardos terhadap Lens di kotak terlarang. Di menit terakhir, Lens menyempurnakan kemenangan tim Oranye berkat bola rebound yang gagal ditepis Panti Limon. Oke, dari zona Eropa kita menuju zona Amerika Latin. Ada Argentina yang ditahan imbang Bolivia 1-1 dan ada Chile yang menundukkan tim kuat Uruguay 2-0. Berikut cuplikannya. Argentina hanya mampu bermain imbang 1-1 saat dijamu Bolivia. Argentina lebih dulu kecolongan ketika berjalan di menit 25. Dimulai dari Alejandro Sumacero sukses melewati hadangan Clemente Rodriguez sebelum melepaskan umpan silang terukur buat Martins yang langsung menaklukkan Sergio Romero dengan tandukan keras. Argentina baru bisa membalas di menit 43. Diawali dari umpan jauh Javier Mascherano, Lionel Messi kemudian mengalihkan si kulit bundar kepada Rodriguez. Nama terakhir ini lantas mengirim umpan matang yang ditunaskan jadi gol oleh tandukan Ever Banega.
Di laga lainnya, ada Chili yang berhasil mengalahkan Uruguay 2-0. Bermain tanpa Alexis Sanchez, Chili langsung menghentak di menit ke-10. Bermula dari pergerakan lincah di sektor sayap, striker Esteban Paredes yang lolos dari kawalan mampu menaklukkan kiper Fernando Muslera dari jarak dekat. Dua 12 menit sebelum laga berakhir, Chili justru sukses perlebar jarak setelah Vargas memanfaatkan bola rebound yang terjadi di kotak penalti. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai halo Inside Football, terima kasih Anda masih di First Time Football hanya di BPI TV. Dari kualifikasi Piala Dunia 2014 kita beralih ke kualifikasi Pra Piala Asia 2015. Ada Indonesia yang takluk 1-2 dari Arab Saudi. Sempat unggul di menit awal babak pertama dari gol cepat buah Salosa. Akhirnya takluk juga akibat gol yang dicetak Yahya Al-Shehri dan Yosef Al-Salim.
Di saat Arab Saudi sedang mengempur pertahanan Indonesia, tidak disangka-sangka di menit kelima berkat umpan dari Kurnia Mega yang mengarah ke Boaz Salosa dan berhasil mendapatkan bola serta berduel dengan bek Arab Saudi yang terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Hal itu dimanfaatkan Boaz Salosa sebaik mungkin, sehingga tinggal berhadapan langsung dengan kiper dan tendangan Boaz tak mampu dihalau kiper sehingga gol pun terjadi. Ketinggalan 1-0, Arab Saudi tidak tinggal diam. Memanfaatkan bola-bola atas, di menit ke-13, Arab Saudi berhasil membobol gawang yang dijaga Kurnia Mega lewat sundulan kepala Yahya Al-Sari. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Arab Saudi tetap menggempur dan mendominasi penguasaan bola serta menciptakan peluang. Di menit 56, dengan keunggulan postur tubuh dan memainkan bola-bola atas, lagi-lagi Kurnia Mega kebobolan. Kali ini berkat umpan tarik yang diberikan Khalafi dari sisi kiri yang mengarah ke Yusuf Al-Salim dan menyundulnya ke gawang dan tak mampu ditepis Kurnia Mega, membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk Arab Saudi. Skor tersebut bertahan hingga selesai pertandingan. Oke, ngomong-ngomong soal Boaz Salosa, siapa sih yang tidak mengenal dia? Pemain kelahiran Papua ini berhasil mencetak gol di laga Indonesia versus Arab Saudi. Tidak hanya Arab Saudi yang ia bobol gawangnya, ia juga membobol gawang tim sekelas Uruguay dikala takluk 1-7 oleh Uruguay. Selain itu, pemain Persipura ini pernah menjadi top skor Liga Indonesia. Nah, penasaran seperti apa Boaz Salosa itu? Lihat saja profil berikut ini. Boaz Theophilus Erwin Salosa, atau yang sering dipanggil Boaz, pria kelahiran Papua 16 Maret 1986 ini sering membuat Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Mengawali karir bersama Persipura, Boaz menyumbang 104 gol dari 146 penampilannya. Ia juga membawa Persipura beberapa kali juara Liga Indonesia dan beberapa gelar lainnya, sekaligus menjadi top scorers. Boaz mengawali debut internasional pertamanya saat dipanggil timnas Under 17. Namun karirnya belum cemerlang di saat itu. Baru di timnas Under 23 karirnya melejit saat Indonesia Under 23 berhadapan dengan Oman Under 23. Boaz menciptakan gol yang spektakuler dari tengah lapangan yang tak mampu dibendung kiper Oman. Karirnya di timnas senior, ia mampu mencetak 7 gol dari 24 penampilan untuk timnas. Gol terakhirnya bersama timnas ketika ia mencetak gol cepat saat Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia. Tidak hanya Arab Saudi saja yang ia bobol gawangnya, tetapi tim sekelas Uruguay juga pernah ia bobol gawangnya. Gol-gol tersebut membuat suara gemuruh para penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Oke, kita tadi udah menyaksikan profil Boaz Salosa. Jangan kemana-mana dulu, karena di segmen nanti kita akan masuk ke segmen Injury Times. Tetap di First Time Football. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di
wpetv.stimik.wp.ac.id WPI-TV, Stimik, wp.it.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Oke, Insan Football, kita masuk ke segmen 3, segmen Injury Times. Di balik keseriusan sepak bola ada hal-hal yang unik yang terjadi di luar maupun di dalam lapangan. Nah, di segmen terakhir ini kita akan menyaksikan beberapa hal unik dan atau lucu yang kita rangkum di Injury Times, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan First Time Football hanya di wpitv.stimik.wp.ac.id. Akhir kata, saya Dedi S. Anggoro berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan First Time Football. WPI TV brings the world into you.
let's get